Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di minggu terakhir bulan Desember tahun 2024 ini, tepatnya minggu tanggal 29 Desember tahun 2024, tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk kita. Demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun akan sangat bersuka cita ketika ia dibebaskan dari hutang yang seharusnya dia tanggung. Apalagi bukan hanya dibebaskan, tetapi juga diamanatkan sebuah tugas sebagai bukti bahwa pemberi tugas itu sudah mempercayakan dengan alasan bahwa kita dapat dipercaya dengan tanggung jawab itu. Itulah gambaran sederhana bagaimana Paulus menerima tugas panggilan pelayanan setelah dia memperoleh kasih karunia dan dibebaskan dari hutang dosanya. Dalam nas kita hari ini, Paulus mengawali sapaannya dengan ucapan syukur kepada Yesus Kristus yang telah menguatkannya, menganggapnya setia, dan mempercayakan pekerjaan pelayanan. Walaupun ia dahulu adalah seorang pendosa besar, satu hal yang diakuinya sebagai dasar panggilan menjadi pelayannya adalah kasih karunia dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah rasa syukur yang dinyatakannya. Panggilan Allah atas tugas pelayanan kepada Paulus inilah yang juga harus kita sadari dan menjadi dasar keterbukaan hati kita merespon kasih karunia Allah. Panggilan Paulus menjadi pembuktian bahwa Tuhan Allah tidak memanggil dan memilih seseorang yang dianggap sempurna, tetapi sebaliknya, dalam panggilannya Tuhan pasti akan menyempurnakan orang-orang yang dipanggil dan dipilihnya. Jika Paulus yang dahulunya adalah seorang penganiaya jemaat, bahkan dia sendiri mengakui tadinya seorang penghujat dan penganiaya dan seorang ganas, dipilih dan dipakai Tuhan Allah sebagai pelayannya, maka kita juga saat ini dapat dipakai untuk kemuliaannya. Itu artinya bahwa ketidaksempurnaan kita, kelemahan kita, bahkan dosa-dosa kita tidak akan menjadi penghalang untuk Tuhan memakai kita menjadi alat di tangannya. Betapa besar kasih karunia Tuhan itu, sehingga dosa sebesar apapun akan diampuninya, dan kasih karunia-Nya melayakkan setiap orang untuk dipanggil dan dipakai menjadi pelayan baginya. Sahabatku semua, panggilan, pengampunan, dan kasih karunia Yesus Kristus yang telah melayakkan kita menjadi anak-anaknya dan menjadi pelayannya, itulah alasan sukacita dan rasa syukur yang paling besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu,
Jika saat ini kita merasa terbeban dan bergumul oleh karena dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita, sehingga tidak memiliki keberanian untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, kita diingatkan bahwa yang pertama, sahabatku semua, kita semua adalah sasaran kasih dan pengampunan Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Ini sangat jelas dituliskan dalam ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tentang dosa itu, Paulus juga mengaku bahwa dari antara orang-orang berdosa itu, dia sendirilah yang paling berdosa. Tetapi sekalipun dia merasa adalah sebagai yang paling berdosa, Tuhan bermurah hati mengampuni dan memilihnya menjadi pelayannya. Maka mari kita bangun keyakinan dan kepercayaan diri atas panggilan Tuhan, bahwa pelayanan kita bukan tentang siapa kita, tetapi tentang siapa Tuhan yang memanggil kita, yaitu Tuhan yang penuh kasih karunia yang nyata lewat pengampunannya. Yang kedua, sahabatku semua, Rasul Paulus menyebutkan belas kasihan yang diperolehnya dari Allah dalam keberdosaannya menjadi alasan untuk bersyukur. Allah telah menyatakan keagungannya lewat kebesaran kasih karunia-Nya. Dia telah menaruh perhatian khusus kepada kita anak-anaknya menurut belas kasihannya. Layaklah hal ini membuat kita dipenuhi oleh kekaguman akan sifat-sifatnya yang mulia dengan berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Dengan menyadari seluruh kebaikan Tuhan Allah dalam hidup kita, teristimewa atas kasih karunia-Nya yang telah membuat kita menjadi berharga, kita pun saat ini layak menunjukkan kesediaan untuk dipakai Tuhan dalam ketaatan dan semangat pelayanan sebagai buah dari puji-pujian dan pengakuan kita itu atas hadirat-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.